Pak Ganjar, sekarang saya tahu saya mau bertemu Pak Ganjar hari ini, sebenarnya saya sudah meriset banyak hal. Pak Ganjar ini kalau dilihat ada banyak sekali rentetan penghargaan-penghargaan yang didapat sebenarnya. Ada penghargaan pembangunan daerah 2019-2020, ada pengendalian inflasi terbaik ya. Rata-rata inflasi paling rendah di Pulau Jawa ya, di Jawa Tengah gitu ya. Pernah. 2018 sampai 2021. Lalu penanaman modal dalam negeri terbaik 89,7%. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah pencapaian kemampuan seorang Ganjar Pranowo lingkupnya hanya di Jawa Tengah atau bisa di skala nasional, mampu menjawab segala tantangan atau permasalahan di Indonesia? Pak Ganjar, tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda adalah apakah segala pencapaian, hal-hal baik di Jawa Tengah Bapak mampu bawa ke spektrum yang lebih luas yaitu Indonesia, ke negara yang besar? Itu pertanyaan semua orang, Pak Ganjar. Yang benar. Iya. Mbak, sebenarnya sukses itu nggak bisa dilihat dari Pak Ganjar sukses nggak? Pak Ganjar bisa nggak? Sebenarnya dalam konteks politik, dalam kepemimpinan itu yang mesti ditanya siapa sih Mbak? Rakyat. Maka banyak survei-survei kepuasan itu karena rakyat yang ditanya. Rakyat menempatkan Pak Ganjar jadi 3 teratas elektabilitasnya paling tinggi. Itu soal elektabilitas dan sebagainya, tapi soal kepercayaan belum tentu karena banyak daerah provinsi lain hebat-hebat. Waktu investasi kemarin kemudian diomongin, wah Jawa Tengah hat-trick terus mendapat penghargaan dari BKPM. Saja tanya, emang kita iya? Emang kita udah the best? Aku lihat provinsi tetangga lebih baik. Maksud saya Mbak, jangan sampai kita kegeeran pada penghargaan-penghargaan. Karena realitas sebenarnya yang kita cari dalam pelayanan masyarakat itu bukan penghargaan. eksekusi nggak? Ada komplain cepat nggak? 1 kali 24 jam bisa direspon nggak? Maka saya punya dashboard komplain-komplain itu dari aplikasi itu. Maka sebenarnya apa yang kita kerjakan atau kami kerjakan di Jawa Tengah itu pasti tembok yang besar. Ada bupati wali kota, hebat-hebat. Kades saja hebat, Mbak. Kades-kades itu mendorong proyek-proyek besar itu berjalan dengan mulus. Kan letaknya di mereka. Maka saya kenapa ngobrol dengan Kades? Saya pembina Kades Indonesia. Maka saya ngobrol seluruh Indonesia dengan mereka. Nah, pada saat itulah sebenarnya menjawab pertanyaan itu bisa nggak ini diterapkan? Itu perlu mengorkestrasi visi. Apakah kita sepaham? Umpama, apakah ekonomi kita mau tumbuh bareng-bareng? Jawab. Ini konsensus. Kalau kita tidak sepakat pada konsensus ini, tidak ada komitmennya, omong kosong. Omdo itu. Kalau sudah kita punya, maka value apa yang mesti kita berikan? Tidak korupsi sanggup. Kalau kamu tidak korupsi sanggup, udah deh investor tuh masuk semua. Udah deh orang di tempatmu seneng semua. Kamu mau mempermudah seluruh rakyat publik, maka mereka gak usah kampanye kamu. Mau jadi pilkada, gak usah. Kamu pasti akan senang. Saya 2 kali dipercaya masyarakat, dipercaya partai-partai untuk bisa menjadi kepala daerah. Kampanyenya enteng-enteng aja, Mbak. Tapi kita mesti konsisten. Maka ketika rakyat menilai itu, maka bisa, maka tidak. Kata rakyat apa? Karena kalau rakyat percaya, dia dukung. Karena kalau rakyat nggak percaya, dia mendukung. Nggak dipilih lagi pada saat pemilu berikutnya. Pak Ganjar, saya harus tanyakan ini karena banyak sekali dari sekian banyak rakyat Indonesia ada juga yang belum yakin untuk memilih Bapak atau percaya kepada Bapak bisa menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Kata mereka, Pak Ganjar ini bisanya di media sosial aja. Iya. Benar demikian? Tidak apa-apa. Jadi masyarakat itu dalam konteks demokrasi dan demokratisasi hari ini di era digital dan di era medsos, maka orang itu boleh menilai siapapun dengan cara apapun. Yang dinilai jangan baper. Pak Ganjar pencitraan. Saya gubernur. Saya harus membangun citra Jawa Tengah. Justru harus citra Jawa Tengah. Anda jadi host di berita. Di televisi ini nggak bangun citra. Harus Pak, personal branding dong. itu. Pasti ilmu branding itu ada. Untuk memberikan keyakinan. Ya jangan pasrah-pasrah gitu aja. Maka sebenarnya dalam konteks medsos dan sebagainya itu saya sampaikan, itu cara lain saya berkomunikasi. Kalau saya ketemu dengan romo kiai, pendeta, tokoh agama, saya datang, sungkem, ngobrol. Tapi kalau saya ngomong sama
anak-anak kita yang masih muda, anak SD, SMP. Terus saya bilang, anak-anak, Pak Gubernur mau menyampaikan sesuatu. Ya enggak lah, ketemu anak-anak, sini, selfie yuk, selfie dulu. Mbak, menangkan hatinya dulu, baru menangkan pikirannya. Winning the heart, saya senang. Siapa mau mainan? Saya Pak, kumpul-kumpul. Oke, ya. Pak Gubernur pesan ya, harus hormat sama orang tua ya. Kamu harus sayang sama teman-temanmu, nggak boleh membuli, oke? Beda agama, beda suku, apapun nggak boleh dibully. Itu temanmu, mesti kamu sayangi. Medianya itu kan. Terus kemudian kita vlog. Kemudian saya tampilkan. Apa kata mereka? Itu saya. Dan itu akan menjangkau semuanya. Borderless, Mbak. Ya. Ini dunia digital. Soalnya kita tidak paham dunia hari ini. Oke. Ada perubahan teknologi informasi yang harus disesuaikan. Atau betul, para pemimpin menyesuaikan dengan era saat ini di saat teknologi informasi menuntut perubahan kanal-kanal komunikasi. Bicara soal media sosial, ada satu sosok sebenarnya yang menarik perhatian publik sekali. Terakhir kalau saya lihat di media sosial Pak Ganjar, Ibu Atikoh malah justru diminta minta tolong fotoin dengan Pak Ganjar sama warga. Ibu itu sosok seperti apa sih paling banyak mendampingi Bapak setiap hari? Dia ngerti kadang-kadang suaminya itu memang aneh gitu kali ya. Kadang-kadang lucunya juga kayak gitulah gitu. Cuman saya itu merasa ya saya tidak mau tercerabut dari akar saya. Saya dulu ya main bola, mandi di kali gitu ya. Waktu kecil gitu ya, main sama temen. Bukan main gadget kan, belum ada. Jadi saya tuh suka sama anak kecil. Itu saya suka sama anak kecil. Dan kami tiap hari jalan kaki, kadang-kadang lari-lari, istri juga. Terus istri saya itu sosok yang sama senengnya. Jadi waktu saya sepedaan itu judulnya Suami Istri Goes gitu. Saya jatuh nggak boleh ikut sepedaan. Saya menemani karena dia hobinya lari, saya ikut lari gantian. Dan tiap hari kami jalan. Dengan tiap hari kami jalan, kami masuk kampung-kampung. Tiap hari kami dialog. Pak Ganjar, anak saya tuh masih ada problem di sekolah, ketemu langsung. Pak Ganjar ada sampah di situ, oke nanti saya telepon lurahnya. Mereka menyampaikan, atau hanya sekedar mereka Pak ingin selfie. Awal-awal Mbak istri saya pada saat selfie gitu, resep, repotin. Tapi begitu mendampingi suaminya, oh suamiku itu ternyata bukan milikku, bukan milik anakku ya. Akhirnya dia menyadari milik publik ya. Maka istriku sudah tahu dan saya suka bercanda, istri saya tahu. Maka sering kami jadikan candaan. Dan orang itu ngelihat, ya istriku kan kecil gitu Mbak. Jadi kelihatan kayak anakku gitu. Bahkan, Pak ini anaknya ya? Oh gitu ya. Dan istriku akhirnya lama-lama karena sudah tahu itu. Orang pingin selfie, saya jalan berebut selfie gitu. Nggak sadar. Mbak, fotoin dong Mbak gitu. Nah itu saya langsung tekankan itu. Ayo Mbak fotoin Mbak cepat. Harus foto. Jadi istriku menikmati. Jadi dia mengikuti stylenya suami bahwa ya inilah rakyat, inilah cara berkomunikasi dalam frekuensi mereka. Dan terakhir biasanya kalau sudah foto gini, Mas, udah kenal ibu? Udah kenal istri saya belum? Belum. Lah itu bojoku yang bilang gitu baru ketawa. Minta maaf langsung. Dan sebenarnya saya asik-asik. Oke. Pak Ganjar, saya sebagai perempuan senang dengan ada game ini bahwa di balik sosok pria yang hebat pasti selalu ada perempuan yang hebat. Bu Atikoh adalah sosok perempuan yang hebat. Setahu saya sekolah jauh-jauh ke negeri Jepang, mungkin Bapak bisa cerita. Ibu Atikoh seperti apa? Sosok seperti apa? Dia lebih pintar dari saya. Untung anak saya niru ibunya gitu ya. Jadi dia yang saya tanya sama kakaknya, sama adiknya, pembelajar yang baik, cukup tekun dalam belajar, maka sering berprestasi gitu ya. Terus kemudian saat lulus dia jadi wartawan loh. Istri saya pertama wartawan di Solo, kemudian jadi PNS, saya jadi anggota DPR, kemudian jadi pegawai Pemda DKI. Awalnya jadi Pemda Purbalingga, terus Pemda DKI. Nah saat itu dia mendaftar pasca sarjana. Akhirnya dapat arahan untuk sandwich program. Keterimanya di Jepang.
Ya, diambil dan sandwichnya sama ITB. Dari 1 tahun di ITB, kemudian ke Jepang. Saya hanya bisa memberikan dukungan aja. Ini kesempatan istri saya, dan dalam konteks gender mainstreaming saya diajari gitu ya. Ya sebenarnya peran laki-laki perempuan di rumah tangga kan sejajar, Mbak. Kecuali dia hamil, dia menyusui, dia menstruasi, saya nggak bisa gitu aja. Itu sebenarnya yang kodrat. Tapi soal cuci piring, cuci baju, masak dan sebagainya sama. Maka pengalaman yang menarik buat saya adalah ketika istri saya sekolah di Jepang, anak saya masih kecil, TK. Jadi tiap malam saya harus membawa anak saya, ya, terus pagi hari memandikan anak saya, tidur, dongengin gitu ya. Saya merasakan sebagai single parent saat itu kan. Jadi betapa. Saat ditinggal istri ya. Wow. Berat jadi seorang perempuan dan seorang ibu ya, Pak. Ternyata ya. Dan maka saya bilang kalau ibu saya itu sama banyak orang ditanya, ibunya kerja apa? Ibu saya nggak kerja, Pak. Masa sih nggak mungkin lah ibu nggak kerja. Ibu saya ibu rumah tangga. Saya peringatkan dengan keras, kamu salah. Ibumu itu orang yang paling hebat. Dia di rumah tangga menyiapkan segala sesuatunya. Maka kamu bayar berapa untuk ibumu? Jangan salah ya, ibu rumah tangga itu ibu yang terbaik untuk kamu, untuk keluarga. Itu yang saya sampaikan. Dan ya itulah istri saya gitu ya. Ya teman, ngobrol, teman bercanda, teman olahraga, kadang-kadang juga ngajak berkompetisi. Maka kemarin lari di Wanagama yang menyelenggarakan UGM 17 kilo untuk ukuran yang kelompok senior saya bilang gitu ya. Dia juara 3 kemarin. Loh, saya jadi ragu mau lomba lari bersama Ibu Atikoh. Pak Ganjar, pertanyaan terakhir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Iya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap?